Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Kusnul Widiani, 2 Mafiratul Isnaini Rahmah, dan yang ketiga saya sendiri Mahanani Retno Pembayun dari kelas Perbankan Syariah E semester 5. Di sini kami akan membahas tentang studi Al-Quran, nasik dan mansukh. Pengertian nasik. Secara etimologis, kata nas yang bentuk isim fa'ilnya nasik dan isim maf'ulnya mansukh mempunyai arti yang beragam, antara lain menghilangkan, menghapuskan, dan membatalkan, yang berarti membatalkan atau memindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain, atau juga berarti penukilan dan penyalinan. Jadi nasik adalah sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengubah. Sedangkan mansukh adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, dirubah, dan lain sebagainya. Sedang menurut istilah ulama usul, nasik ialah membatalkan pelaksanaan hukum syara dengan dalil yang datang kemudian yang menunjukkan penghapusannya secara jelas ataupun implisit atau dzoni. Baik penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian menurut kepentingan yang ada. Syarat terjadinya nas. Hukum dari nas harus bersifat hukum syar'i. Dalil yang berfungsi menghapus hukum berupa kitab syar'i atau wahyu ilahi yang muncul lebih akhir daripada kitab yang dinas hukumnya. Kitab yang dihapus hukumnya tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Apabila dibatasi, maka hukum tersebut terhapus dengan habis masa waktunya dan tidak dianggap sebagai nas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Macam-macam nas. Yang pertama, macam-macam nas dilihat dari nas yang mansukh atau dihapus ada 3 bagian. Yang A, nas yang mansukh hukumnya, namun lafadznya tetap. Inilah jenis nas mansukh yang paling banyak, yaitu hukum syar'i dihapuskan, tidak diamalkan, namun lafadznya tetap. Hikmah nas jenis ini adalah tetapnya pahala membaca ayat tersebut dan mengingatkan umat tentang hikmah nas, terlebih dalam hukum yang diringankan dan dimudahkan. Yang B, nas yang mansukh lafaznya namun hukumnya tetap. Al-Amidi menyatakan bahwa ulama telah bersepakat atas terjadinya nas atau penghapusan tulisan atau lafaz. Tanpa nas hukumnya berbeda dengan anggapan kelompok yang menyendiri dari kalangan Mu'tazilah. Hikmah nas jenis ini adalah agar kadar ketaatan umat kepada Allah menjadi nampak, yaitu di dalam bersegera melakukan ketaatan dari sumber yang zani, roji, atau persangkaan kuat, yaitu sebagian dari as-sunnah, bukan dari sumber yang seluruhnya yakin, yaitu Al-Quran. Yang C, nas yang mansukh hukumnya dan lafaznya. Contohnya, ayat yang menyatakan 10 kali penyusuan mengharamkan pernikahan. Aisyah berkata, dahulu di dalam apa yang telah diturunkan di antara Al-Quran adalah 10 kali penyusuan yang diketahui mengharamkan, kemudian itu dinaskan atau dihapuskan dengan 5 kali penyusuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah SAW wafat, dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, kedua macam-macam nas dilihat dari nas yang nasik atau menghapus. Secara ringkas ada 2 bagian. Yang A, Al-Quran dimansukkan dengan Al-Quran. Jenis nas ini disepakati adanya oleh para ulama. Adapun orang yang beranggapan tidak ada ayat yang mansukh di dalam Al-Quran, maka perkataannya tidak dianggap. Contohnya adalah ayat 65 yang dimansukh oleh ayat 66 dari surat Al-Anfal.
Contoh lain firman Allah SWT, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah atau kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik darimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh atau yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Mujadilah ayat 12. Ayat ini menunjukkan kewajiban sedekah bagi yang mampu sebelum berbisik-bisik dengan Rasulullah. Kemudian ayat ini dimansuk ayat berikutnya yang menghapuskan kewajiban tersebut. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 13. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya B. Al-Quran dimansuk dengan as-sunnah. Yang pertama yaitu Al-Quran dimansuk dengan sunnah mutawatir. Pada bagian ini ulama berselisih. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa beliau menyatakan Al-Quran tidak dinaskan atau dihapus kecuali oleh Al-Quran yang datang setelahnya. Namun Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqi berkata, berdasarkan penelitian boleh dan terjadi nas Al-Quran dengan sunnah mutawatir. Contohnya dihapuskannya ayat 5 kali penyusunan dengan sunnah mutawatir, dihapuskannya surat Al-Quluk dan Al-Haf dengan sunnah mutawatir, dan banyak contoh lainnya. Dan yang kedua yaitu Al-Quran dimansuk dengan sunnah ahad. Pada bagian ini ulama juga berselisih. Yang rajih dan terjadi contohnya firman Allah SWT surat Al-An'am ayat 145. Ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang diharamkan pada saat ayat ini diturunkan hanyalah ada 4. Ini berarti pada saat itu daging keledai jinak boleh dimakan berdasarkan ayat ini. Kemudian kebolehan ini dihapuskan hukumnya oleh hadis-hadis sahih yang datang kemudian yang mengharamkan daging keledai jinak. Karena ayat ini di atas termasuk surat Al-An'am yang merupakan surat Makkiyah yang turun sebelum hijrah dengan kesepakatan ulama. Adapun pengharaman daging keledai jinak dengan sunnah terjadi setelah itu di Khaibar. Yang ketiga yaitu as-sunnah dimansuk dengan Al-Quran. Contoh jenis ini adalah syariat sholat menghadap Baitul Maqdis, yang ini berdasarkan sunnah dihapuskan dengan firman Allah yang bersabda, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." Surat Al-Baqarah ayat 144. Dan yang keempat yaitu as-sunnah dimansuk dengan as-sunnah. Contoh sabda Nabi Muhammad SAW, "Dahulu aku melarang kamu berziarah kubur, maka sekarang hendaklah kamu berziarah kubur." Riwayat HR Muslim. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perilaku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.